semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube Aris Aldi. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, di video kali ini tuh ada sosok yang pakai sweater biru nih di samping saya. Nah, kira-kira siapa ya dia, dan kita bakal bikin video apa ya? Nah, jadi gini aja deh, sebelum saya melanjutkan ya bakal bikin video apa, boleh deh kamu kenalan diri dulu. Oke guys, tadi ada kesalahan penyebutan, sweater putih maksudnya. Aku tadi ngomong apa sih? Biru. Oh, nggak apa-apa. Lanjut Oke. Oke. Perkenalkan, nama gua Bob Aditya Hidayat, biasa dipanggil Bob atau Abing Bob. Gua dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia angkatan 2014. Terus sekarang lagi di mana, Dita? Sekarang lagi Di studio. Enggak, maksudnya sekarang lagi sibuk apa gitu, Ya, biar orang-orang juga tahu. Sekarang lagi sibuk di program di Rumah Amal Salman di Bandung. Oke. Jadi dari Depok pindah ke Bandung. Oke, dari Depok pindah ke Bandung. Nah, teman-teman kan tadi udah kenalan nih sama teman saya yang di samping ini yang bakal jadi partner dalam video. Nah, kira-kita nah, kita mau Jangan grogi. bahas apa gitu. Mau bahas apa gitu ya. Nah, kita bakal nih membandingkan alias mengadu nasib antara mahasiswa ITB dan mahasiswa UI dengan beberapa pertanyaan. Check it out. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. ITB. Oke, dari ITB sendiri, dari pandangan saya yang saya suka dari ITB itu kampusnya kecil. Ya kenapa? Karena lebih hemat cuy. Kamu tuh nggak perlu jalan naik angkot ataupun naik gojek buat keliling kampus. Cukup jalan kaki tuh udah keliling semua gitu. Jadi kayak dekat gitu. Yang kedua karena dekat jadi bisa kenalnya dengan mudah dengan berbagai jurusan ya. Walaupun sih aku nggak kenal sebenarnya. Ya itu, terus udaranya juga enak gitu. Karena kan di Bandung ya you know lah teman-teman, sejuk, dingin, nyaman kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak suasana belajarnya juga mendukung untuk tidur. Mendukung untuk belajar kayak gitu. Terus intinya di ITB itu banyak juga sih dari mahasiswa-mahasiswa bukan istilahnya bukan anak Jawa doang gitu. Jadi kayak dari saya pribadi bisa kenal dari berbagai daerah gitu. Jadi biar hasanah budayanya gitu lebih luas. Kompetitifnya itu kerasa banget. Itu sebenarnya bukan hal yang disukai, tapi ya terpaksa banget sebenarnya. Soalnya udah berada di ITB kayak gitu sih kalau secara umumnya ada. Dari UI gimana? Oke, dari UI justru kebalikannya dari ITB. Oh, siap. Karena luasnya itu jadi kayak banyak banget hal yang bisa kita lihat di sana. Dan di UI itu di kampusnya banyak banget, ada Starbucks, ada Max Coffee, ada Indomaretnya juga di dalam, Alfamart dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita inginkan tuh ada di kampus gitu. Nggak apapun juga sih, tapi adalah tempat nongkrongnya juga yang hits di dalam kampusnya. Kemudian karena luasnya tadi, jadi kayak kita nggak bosan gitu, kita bisa pergi kemana aja, ke kampus atau ke fakultas lain. Kemudian keberagamannya, karena kita kan dari banyak jurusan ya, ada yang sosialnya, ada tekniknya, ada kesehatannya. Jadi kita kaya akan berbagai sudut pandang gitu. Jadi harusnya kalau bikin sebuah kajian atau penelitian, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Terus beraneka ragam juga karena namanya Universitas Indonesia, jadi seluruh orang yang ada di Indonesia insya Allah ada di UI, jadi ada representasinya di UI dan cukup dekat dengan ibu kota. Menurut saya itu salah satu poin plus dari kuliah di UI. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dari UI dulu dong. Apa nih yang gak kamu suka dari kampus UI? Oke, apa ya? Jangan pura-pura paling suka deh. Iya, sosokan kayak nggak ada kekurangannya gitu ya. Apa nih? Pertama, panas. Asli, Depok itu panas banget, UI itu panas banget. Jadi meskipun dikenal dengan paru-paru kota Depok, katanya kena hutan, tapi panas banget gitu. Kemudian khususnya di fakultas saya, FISIP UI, itu bangunannya nggak teratur, nggak kayak fakultas yang lain. Fakultas yang lain tuh luas dan bangunannya cukup teratur. Kalau di FISIP tuh nggak teratur, jadi ruang-ruang untuk bergerak dan untuk bernafas lebih segar itu kurang banget di FISIP. Sama itu aja deh. Antara memang bingung atau bagus semua. Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kalau dari ITB sebenarnya
macam-macam ya. Tadi tuh kan di awal aku bilang suka karena dingin. Sebenarnya itu tuh bisa menjadi tolak ini juga sih, menjadi hal yang gak disukai juga. Karena jujur karena saking dinginnya gitu. Kalau di belajar itu kayak kadang tuh ngantuk banget gitu. Jadi kayak pengennya tuh tidur gitu. Tapi di lain sisi kalau tidur ya nyesel akhirnya. Jadi kayak antara suka dan gak suka itu. Terus yang kedua di ITB itu gimana ya, kalau dari saya pribadi ya, kalau dari aku sih susah gitu, susah banget pelajarannya. Nggak tahu antara aku yang terlalu bodoh buat kuliah di ITB atau memang terlalu susah standarnya. Jadi kayak kadang tuh aku sama teman-teman kayak nggak semuanya sih ya, kayak circle yang memang kayak cupu-cupu kayak kita ini, kayak kita. Aku deh. Wow. Kayak aku gitu kan yang nggak ngerasa terlalu jago dan sebagainya. Jadi kayak aduh ini bisa nggak ya ngelewatin semua drama-drama di ITB ya. Tapi pada akhirnya lulus dengan tepat waktu kayak gitu. Terus yang nggak disukanya dari ITB itu juga ya kalau dilihat dari bangunannya ya. Jadi ITB itu kan terbagi menjadi 3 ya, bangunan yang bersejarah, bangunan yang semi modern, sama bangunan yang modern gitu. Nah harapannya sih bisa lebih banyak lagi sih sebenarnya fasilitasnya ya, fasilitas umum ya, bukan dari lab dan sebagainya. Kalau labnya sih udah oke, tapi ya fasilitas umumnya mungkin masih kurang gitu bila dibandingkan dengan kampus ya kayak Starbucks gitu. Ya juga siapa sih nggak terlalu suka kayak gitu sih sebenarnya. Gimana? Satu lagi yang nggak suka dari UI adalah UI itu ada di Kota Depok. Oke, nggak usah kita jelaskan. Intinya di Kota Depok. Oke, guys. Next, lanjut ke pertanyaan ketiga. ITB dulu. Pak, mohon maaf ya sebelumnya, Ibu Bapak, bagus-bagus sebenarnya dosen-dosen di ITB itu, karena saking bagusnya mengajarkan masing-masing pelajaran hidup. Yang pertama ada yang memang karakter dosennya itu harus tepat waktu gitu. Jam 7 masuk, jam 7 teng. Aku pernah dibilangin sebagai pendusta karena aku tuh datangnya di awal, tapi aku simpen tasnya di kelas karena kebelet pipis. Nah pas masuk itu tuh udah jam 7 lewat 5 menit apa 3 menit gitu. Terus pas aku masuk tuh aku dibilang, kamu dari mana? Aku bilang, aku udah datang kok, tapi karena kebelet gitu ya, dikiranya aku pembohong pendusta kayak gitu sih. Baik banget gitu. Jadi kayak ada dosennya hobinya bercanda gitu di kelas biar kita lebih gampang buat menyerap ilmunya. Pernah ini tuh aku kelas jam 5:30 pagi. Ngerti gak sih? Wow. Jadi waktu itu tuh karena kehabisan ruang kelas apa gimana ya, apa karena jadwalnya bertabrakan, kita tuh aku masih ingat itu elektrofisika gitu, elektronika itu tuh kelas jam 5:30 pagi. Bayangin itu tuh teman-teman yang istilahnya ya non muslim ya, yang mungkin jarang untuk bangun untuk sholat subuh gitu kan pastinya ya. Itu kayak aduh antara mandi atau enggak mandi, kita tuh kan ke kampus jadi ya udah sikat aja gitu. Terus ada juga dosen yang teliti banget gitu. Ada yang teliti banget sampai kayak hal-hal detail gitu yang kayak kita salah nulis, salah apa dan sebagainya itu dikomentarin habis-habisan. Tapi overall ya keren-keren sih sebenarnya dosen-dosen ITB. Bukan sebenarnya sih, ya emang keren-keren karena ITB bisa besar itu bukan karena kalau gue jujur ya bukan karena mahasiswanya secara umum, tapi karena penelitian-penelitian dosennya memang luar biasa untuk mengkotok kayak gitu. Jadi ya di sana kalian bakal banyak belajar di dosen-dosen ITB yang tentunya insight-nya positif banget. Oke, kalau UI, sebenarnya ini nggak bisa digeneralisir guys, karena setiap fakultas di UI itu kan sangat beragam. Betul. Dan apalagi jurusan ilmu komunikasi gitu, menurut gue sih dosennya itu fun banget, karena kita membahas tentang ilmu komunikasi dan berhubungan dengan perkembangan media sosial gitu, kemudian perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Jadi dosen-dosennya itu fun, up to date, dan sangat dekat lah dengan mahasiswa gitu. Kita kalau di UI manggil dosen di ilmu komunikasi, manggil dosennya itu Mas dan Mbak atau Bang gitu. Jadi nggak ada tuh panggilan Pak atau apa ya. Jadi kita Mas dan Mbak. Jadi kan ketika manggilnya Mas dan Mbak kerasanya lebih dekat. Kemudian cara pengajarannya itu nggak kolot gitu. Banyak yang nggak kolot, memang benar-benar menggunakan teknologi yang ada, dan contoh-contohnya itu diberikan real sesuai dengan perkembangan zaman. Cuman tadi ada juga tuh beberapa karakter dosen yang chill banget ada gitu, yang santai banget. Ada juga yang mungkin gitu ya, karena pelajarannya berhubungan dengan filsafat, ada yang kaku dan agak kolot. Jadi kadang-kadang kita dianggap tidak sesuai dengan orang-orang pada zamannya lah. Kemudian paham. Ya, ada juga yang galak banget, itu ada banget juga gitu. Kayak seakan-akan apapun yang kita lakukan salah di mata si dosen itu. Cuman overall dosen-dosennya fun dan dekat dengan mahasiswa di ilmu komunikasi UI. Oke, mantap banget. Next, pertanyaan yang keempat. Oke, UI dulu ya. UI dulu. Oke, ini tuh beda-beda
antara satu fakultas dengan fakultas lainnya. Kalau kita berbicara fakultas hukum dan fakultas FE, fakultas ekonomi dan bisnis, itu outfitnya nggak tahu harganya sih, tapi kisarannya mewah gitu. Ya gitulah ya. Rata-rata gitu, kebanyakan mahasiswa di hukum dan FEB, termasuk di ilmu komunikasi yang orang-orang Jakarta banget gitu ya, itu outfitnya benar-benar yang bermerek gitu ya pokoknya branded lah barang-barangnya. Nah tapi kalau fakultas yang misalnya kayak teknik gitu, kemudian fakultas FMIPA, matematika dan pengetahuan alam, itu ya biasanya ya yang standar lah. Atau mungkin beberapa anak FISIP gitu, outfitnya biasanya juga ya outfit baju-baju kaos kepanitiaan. Jadi yang ada logonya di belakang, ada logonya besar. Ada yang memang high class banget, ada yang biasa aja, dan ada yang sendal doang ke kampus, baju kaos, terus belum mandi, ya itu banyak lah. Jangan dibocorin dong. Oke, tapi secara umum lebih banyak yang ini pastinya ya? Yang biasa aja. Yang biasa aja, oke. Nah, kalau di ITB itu juga menarik nih, karena kan di ITB ada kampus yang istilahnya tuh sendiri untuk dari sosial gitu, SBM. Wah, gue tahu nih. Kalau bisnis manajemen, kalau mau dibilang ya itu tuh kayak beda banget dari ITB. Mulai dari gedungnya, mulai dari orang-orang, ya pasti beda sih. Maksud aku tuh dari outfitnya gitu. Nah, kalau dilihat dari ITB ya, kalau teman-teman berkunjung di ITB, outfit yang paling beda itu ada dua. Yang pertama anak SBM, yang kedua anak FSRD. SBM itu terkenal dengan outfitnya yang branded, gitu ya, mahal dan sebagainya. Sebagian besar ya, nggak semuanya aku bilang, tapi sebagian besar. Ini berdasarkan pengamatan. Nah, kalau FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain itu outfitnya lucu-lucu dan unik-unik gitu. Jadi kayak pas kesana itu ngeliatnya ada 3 dunia yang berbeda gitu. Ketika di SBM outfitnya mewah, ketika di FSRD outfitnya yang benar-benar definisi unik karena mereka anak seni, dan ketika ngeliat itu kepikiran gitu, bisa-bisanya kayak gitu. Ini bukan aneh ya, tapi unik dan lucu gitu, keren lah pokoknya. Terus anak ya biasa aja gitu ya, MIPA, teknik, sains kayak gitu. Ya, rata-rata lah ya. Biasanya anak ITB itu suka pakai jaket alma jaket himpunan. Jaket apa sih? Jaket himpunan, jahim. Di ITB itu sangat bangga dengan jahimnya masing-masing gitu. Jadi tuh nggak bangga pakai jas alma mater yang ITB yang warna hijau yang ada ITB-nya gitu. Itu tuh dipakai paling sekali atau 2 kali dalam 4 tahun gitu. Ya pada saat penerimaan mahasiswa baru gitu, pada saat ada acara apa gitu. Nah, tapi masing-masing mahasiswa itu lebih suka lebih suka menampilkan identitas jurusannya masing-masing, himpunannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman ITB silakan lihat jaket yang berwarna-warni berkeliaran di ITB. Identik banget tuh anak ITB sama jaket-jaketnya. Sangat loyal banget dengan himpunannya masing-masing. Kayak gitu. Next, sekarang pertanyaan kelima. Aduh, nasib kelima. Apa nih? Oke. Dari aku dulu ya. Silakan. Nah, seberapa ngambisnya? Kalau di ITB tuh menurut aku ya ngambis banget. Di setiap sudut hampir menemukan orang yang namanya belajar. Dan belajar itu nggak main-main, teman-teman. Aku paling ingat itu anak informatika. Nah, di informatika itu ada satu tempat, pokoknya ada di Labtek gitu. Di bawah tangga mereka ngumpul gitu. Penuh gitu anak informatika depan laptop ngerjain ngoding dan sebagainya. Nah, di situ tuh ngambis banget lah pokoknya, sambil lesehan gitu di tempat orang jalan lesehan. Terus di setiap sudut itu hampir ada orang belajar dengan masing-masing gitu. Ada yang bikin kelompok kecil, ada yang malah ya benar-benar kayak nyemper, definisi nyemper gitu, kayak nggak pakai alas. Dan istilahnya ngambisnya itu nggak main-main, bisa sampai malam gitu, bisa sampai diusir satpam. Aku pernah juga gitu kan ikutan ngambis gitu kan sama teman-teman. Bukan ngambis sih, aku mah berkedok ngambis pada rapat. Ikut rapat sampai tengah malam, diusir karena udah lewat dari jadwal malam di ITB. Jadi di ITB itu teman-teman punya jadwal malam ya. Jadi kayak nggak 24 jam. Anak-anak ITB kadang sering malah nginep di lab gitu, nginep di kampus. Tapi ya itulah buat apa, buat belajar. Dan ada yang paling parah, bukan parah sih ini. Jadi kan sebelum kita memilih jam studi, memilih mata kuliah gitu kan, malamnya ada KRS dan sebagainya. Saking ambisnya ada yang benar-benar di ITB buat pemilihannya gitu, biar internetnya bagus, biar kedapatan kuliah yang diinginkan. Karena itu anak ITB itu kalau berebut mata kuliah itu udah kayak ini civil war. Iya kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak gini, kalau kamu telat sedetik udah gitu, sarapan. Jadi kayak gitu, baku apa ya istilahnya, sering ini ya berlomba-lomba dalam mencari
mata kuliah. Nah, kalau UI balik lagi nih, ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan aja ya. Kalau UI itu fakultasnya beda-beda lagi gitu. Nah, kalau yang ngambis banget, nggak ngambis banget sih, tapi yang dipandang ngambis itu FE biasanya. Karena ekonomi, anak-anaknya itu suka ikut lomba gitu ya. Terus kayak di ajang-ajang mahasiswa berprestasi, biasanya mereka tuh yang kayak outstanding dan selalu ingin, pokoknya mapresnya itu harus dari FE gitu. Dan di lomba-lomba ilmiah yang ada di UI pun, anak FE ini tuh selalu ingin menunjukkan kalau kualitas mereka tuh bagus. Nah, kalau anak FISIP di fakultas gua, itu tuh cenderung lebih santai. Bahkan FISIP itu singkatannya Fakultas Ilmu Santai dan IP Tinggi. Nah, katanya kayak gitu. Cuman pada kenyataannya, ya ada juga kok beberapa jurusan yang akhirnya lama juga lulusnya gitu, karena memang susah juga. Anak-anaknya agak ngambis itu anak-anak HI biasanya, hubungan internasional, karena kan mungkin belajarnya perlu lebih ekstra dibandingkan yang lain. Tadi banget ini kan pandangan ya teman-teman, jadi ya tapi yang gue suka dari ITB itu adem, sama ya gue suka sih memang pintar-pintar gitu, jadi emang intelektualnya dalam bidang teknologi itu oke banget. Kita nggak dibayar loh. Kita dibayar tapi sebagai alumni yang terbaik, sebagai alumni yang baik. Ya, kamu dulu. Aku jadi geli ya dengan pertanyaan ini keluar dari konteks, guys. Ya, teman-teman tahulah kiprah UI itu di kancah Indonesia itu seperti apa. Jilat terus. Teman-teman sangat disarankan nih untuk masuk UI karena kita di sana bisa belajar keberagaman, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan karena aksesnya dengan ibu kota yang dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ke ibu kota ataupun mau kemana-mana, aksesnya itu nggak terlalu susah. Kemudian fasilitasnya banyak dan itu sangat bisa dimanfaatkan. Kemudian jangan khawatir kalau misalnya teman-teman tidak bisa kuliah karena kehabisan uang misalnya. Di UI banyak banget beasiswa yang disediakan dan banyak banget komunitas-komunitas ataupun organisasi yang bisa teman-teman ikuti. Alumninya keren-keren, jadi harus masuk ke sana agar kenal dengan alumni-alumninya yang keren-keren itu dan menjadi penerus dari alumninya yang keren-keren itu. Hidup UI apa nih? Ini jargonnya. Kepal jari jadi tinju. UI kampusku. Bersatu alma materku UI. Aduh, ini kenapa jadi? Kok jadi cringe gini ya? Oke, kalau dari ITB sebenarnya nggak banyak-banyak ya. Kalau kamu pengen belajar dengan suasana kompetitif yang sangat tinggi, dengan suasana yang adem, nyaman, ya kamu bisa belajar di ITB. Tapi ingat, di ITB itu nggak mudah, jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan baik ya, karena jangan sampai kamu terlalu kepedean bisa masuk ITB, ujung-ujungnya nggak masuk kayak gitu. Kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu yang bagus, kamu harus membayangkan bahwa di tempat itu nggak bakal nyaman. Nah, tapi nggak bakal nyamannya ini bakal membentuk kamu menjadi pribadi yang mental yang kuat gitu. Karena memang pressure-nya itu, aku jujur aja ya teman-teman, buat yang pengen tertarik masuk ITB, pressure-nya memang sangat-sangat tinggi. Jadi ya mental harus benar-benar disiapkan dengan baik kayak gitu. Ya buat teman-teman yang memang suka banget dengan dunia teknologi, sains kayak gitu, ataupun dengan SBM kayak gitu, bisnis manajemen, bisa banget masuk di ITB kayak gitu. Apa dong jargonnya? Jangan sampai lupa. Salam Ganesha. Mulai untukmu, Tuhan, bangsa, dan alma mater. Salam Ganesha. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. 2 hours later. Bentar ya, Buk ya. Salam Ganesha, mulai. Salam Ganesha untuk kami, Tuhan, bangsa, dan alma mater. Gue lupa dong. Kelihatan kan yang mereka lebih cinta sama kampusnya. Enggak, salam Ganesha bakti kami. 2 hours later. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Salam Ganesha itu untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Sorry tadi belibet. Nah, untuk disclaimer lagi ya sebagai penutup, ya ini sebagai fun doang gitu, buat hiburan doang buat teman-teman sambil tahu gitu secara sekilas tentang UI dan ITB, biar mungkin teman-teman juga nggak terlalu kaku banget gitu. Oh, ITB kayak gini, oh UI kayak gini. Jadi kayak di sini kita coba untuk sharing-sharing gitu. Kalau ada hal positif silakan diambil, kalau ada hal yang negatif ya ngapain buat diambil gitu kan, negatif. Kemudian kalau dari saya pribadi mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan ataupun ucapan yang kurang berkenan ya buat teman-teman. Ya intinya di sini kita mencoba untuk memberikan informasi dengan cara yang fun kayak gitu. Kalau dari Bob gimana? Ya, pastinya mohon maaf juga, terutama untuk anak-anak ITB mungkin ada yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan tadi, tapi ya itu kan murni pandangan aja ya, dan kita buat konten ini ya tadi seperti disampaikan oleh Ari untuk
memperkenalkan kampus dengan cara yang fun dan dengan cara kita berdua gitu masing-masing. Dan intinya dimanapun teman-teman berada dan apapun nanti pilihan teman-teman untuk berkuliah ataupun sekarang kuliah di mana, ya cintailah alma matermu gitu. Semoga di alma mater masing-masing kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Itu aja sih. Oke, bener banget. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat di like, komen, subscribe juga bisa ya. Oke, buat kamu kalau suka subscribe aja ya. Buat kalau nggak suka ya jangan dia subscribe kayak gitu. Oke, bisa juga share ke teman-teman kamu ya. Kalaupun misalnya nanti kamu punya ada saran gitu, buat konten apa bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih teman-teman, sekarang ini aku lagi mengembangkan platform belajar luar kelas bersama tim, namanya @klik.kelas, nanti ada di sini nih. Nah, teman-teman nanti bisa follow Instagramnya ya. Di sana ada update harian tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Nah kan bisa jadi nih kamu butuh hal seperti itu, follow ya nanti di Instagram @klik.kelas. Oke, thanks banget dari aku Ari dan Abing Bob. Nanti aku simpan yang Instagramnya, siapa tahu ada yang kepo gitu. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.